Bismillah abi walibni waruhil kudus alilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, inilah akibatnya kalau seorang ustadz hanya modal ngerocos, sok tahu, sok paham Alkitab orang lain. Dia begitu pintar di dalam berargumen asal-asalan. Dia tidak percaya kepada Alkitab, tapi dia selalu membahas Alkitab. Memang dia belajar Yunani, Ibrani, tapi dia tidak memperhatikan secara keseluruhan. Nampak-nampaknya dia bisa menutupi. Teman-teman, kasihan sekali mereka ini atau ustadz ini tidak tahu malu ya. Tidak tahu malu. Karena apa? Ada alasannya. Nanti akan kita bahas di bagian akhir, teman-teman. Nah, akhirnya apologetik Kristen ini memberikan warning bahwa dia tidak boleh laporkan ke polisi karena harus memberikan argumentasi tandingan terhadap polemikus ustadz yang bibir monyong ini, teman-teman, yang botolnya minta ampun. Mari kita lihat dulu, teman-teman, videonya. Ini dia. Kalau Yesus itu tidak bisa baca Yunani, saya bisa baca Yunani. Yesus itu ngomongnya bahasa Aramaik, bahasa ibu, bahasa Bunda Maria. Ngomong bahasa Ibrani, bahasa liturgi, karena dia orang Yahudi. Nah, oke. Di mana bukti kalau Yesus itu berbicara dalam bahasa Ibrani? Saulus saja mengaku itu kok. Di mana itu? Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan dalam bahasa Yunani. Yesus nggak bisa bahasa Yunani. Kenapa kok namanya jadi Yesus? Itu nama dewa Yunani. Nama aslinya adalah Iso, atau dalam bahasa Ibrani Yeshua, Isha, gitu kan? Oke, yang terakhir dulu tadi ya, saya tanggapi biar saya tidak lupa. Lairudi, Yesus sendiri sudah menubuatkan tentang Nabi Muhammad di dalam kitab Lairudi sendiri. Ini perasaan pernah saya bahas ya, mungkin saya lupa ya. Matius 21 ayat ke-43 lah ya. Nah, Matius 21 ayat 43. Ngomong sama lain nih, kapan hari perasaan udah aku bahas, tapi nggak apa-apa lah. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa umat pilihan Tuhan akan beralih kepada Nabi Muhammad. Cuma oleh bapak-bapak gereja diterjemahkannya Gabrul. Ini Gabrul ya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ini terjemahan Gabrul lah ya. Saya bacakan di dalam bahasa Ibrani, bahasa yang Yesus gunakan. Alken ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, itilakah mikem, bahwa kerajaan Allah akan dicabut daripada kalian. Mikem, kalau dalam bahasa Arabnya mikum atau alaikum, daripada kalian. Malkut ha Elohim, kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan petinaten, dan akan diberikan kepada legoy. Lairudi tanya kepada orang Yahudi, tanya kepada Rabi Yahudi, bangsa di luar bangsa Yahudi itu namanya goyim. Bangsa di luar bangsa Yahudi itu adalah goyim. Kalau goyim plural, singular daripada goyim, goy. Ternyata kata Yesus, kerajaan Allah akan diambil dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi. Tidak pernah tercatat ada suatu bangsa yang bermulai dari satu orang di luar orang Yahudi yang menghasilkan buah kerajaan Allah kalau bukan Nabi Muhammad. Diakui atau tidak, agama Islam adalah agama terbesar kedua di dunia ini. Bahkan agama terbesar utama ya. Agama terbesar pertama sebetulnya. Karena Kristen ini kan denominasinya banyak, ada Katolik, Protestan, yang menjadi terbesar karena 500 tahun lebih ada dulu dan disebarluaskan dengan penjajahan. Kalau Islam kan tidak dengan penjajahan. Baik, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini kan bangsa, ini harusnya kerajaan Allah akan diambil daripada kalian dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi. Makanya di ayat sebelumnya dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nabi terakhir yang akan mendapatkan buah kerajaan Tuhan itu adalah
di luar bangsa Yahudi. Satu orang. Siapakah mereka? Siapakah Nabi itu? Nabi itu adalah yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu Abraham dari Ismail. Karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, oleh bapak-bapak gereja dibuatkan ayat palsu pada ayat 44-nya. Betapa keji, betapa rusak mereka membuat ayat palsu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa yang ditimpa batu itu akan remuk. Coba kita lihat menurut tafsiran dari Yerusalem terkait dengan Matius 21:44. Ini ayat palsu, Lairudi. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Bagaimana mungkin Lae percaya kepada kitab yang tidak asli? Saya tidak mau bahas kitab tidak asli, tapi saya sudah menunjukkan bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, apa kata Yesus? Aku meminta kepada Bapa dengan hadirnya seorang penolong lain yang akan menjadi estafet pengajaranku. Seorang, bukan Roh Kudus. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat 12, kamu belum siap, belum mampu terhadap apa yang aku akan sampaikan. Tetapi seorang nabi, seorang rasul, yaitu Roh kebenaran yang akan datang setelahku, dialah yang akan mengajarkannya kepada kalian. Lairudi, Yesus tidak pernah mengajarkan doa makan, mengajarkan fikih munakahat, siasah jin, ekonomi syariah, hukum tata negara. Ekonomi syariah tidak pernah mengajarkan. Jangankan itu, pemberkatan nikah di gereja itu tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan sesuatu karena dakwahnya cuma 3 tahun yang tercatat di dalam Alkitab. Makanya Yesus menjanjikan Nabi Muhammad. Kalau Anda tadi mengatakan ada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, saya sudah tahu, saya sudah baca itu hoax itu. Karena kenapa? Anda lihat yang Anda baca itu di website itu hoax itu buatan Saifuddin Ibrahim. Kita lihat nih. Ini kalau ini bukan hoax nih. Karen Armstrong, penulis buku Al History of God, Muhammad Sang Nabi. Kalau dalam buku ini jelas rujukannya. Bukankah Lai ini adalah seorang yang pernah mengenyam pendidikan? Begitu juga saya S3, Lai juga S3 berapa? Kita kan tahu lah ya, ketika kita menyampaikan sesuatu, kalau dasarnya tidak jelas, source-nya tidak jelas, dosen pembimbing kita mencoret. Kalau saya, tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad setelah Yesus kecuali baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Coba lah baca, ini buku dari Kristen ini ya. Tidak tahu sekarang sudah mu'alaf atau belum. Karen Armstrong, Muhammad Sang Nabi. Tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian tadi lah menyanggah saya Quran surat Al-Baqarah 146, di mana Solomon itu membawa kitab. Lae itu memang tidak tahu Islam. Lae lihat ya di dalam Quran surat Al-A'la ya, tapi surat Al-A'la Quran surat 87 ya, ayat ke 19. Di sini lihat ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi sebelum Ibrahim juga, Solomon juga itu ada suhuf. Ternyata di sini apa suhuf? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang membawa suhuf, yang membawa lembaran-lembaran buku itu bukan hanya Musa dengan Taurahnya, Daud dengan Mizmor Daudnya, Injil dengan Yesusnya, Nabi Muhammad dengan Qurannya. Nabi Ibrahim, Nabi Solomon atau Sulaiman ada namanya suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran tertulis. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apakah Anda tidak tahu bahwa Kidung Agung atau Sefer Sir Hashirim itu adalah suhuf, bukan kitab? Kalau kitab namanya Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, jadi Nabi Ibrahim juga itu punya kitab namanya suhuf, ya. Tanah, Torah, Nevi'im, maksud saya Torah, Nevi'im, Ketubim itu adalah terdiri dari kitab-kitab. Salah satu kitabnya adalah Sir Hashirim. Oke, kembali ke pembahasan. Layak, apakah layak tidak ingat? Tadi saya sudah tunjukkan Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16. Bapak-bapak gereja sendiri mengakui tentang kenabian Muhammad, cuma mereka tutupi. Dan apa tidak paham bahwa Anda tidak mampu dan tidak sanggup menunjukkan kepada saya bahwa si Paulus adalah nabi yang asli, melainkan dia adalah nabi palsu. Saya tambahi layak referensinya ya. Layak, saya doakan Anda. Coba layak kita lihat nih. Lihat ini layak, saudaraku yang kukasih, lihat ini layak. Nanti aku tanya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Layak, orang Yahudi itu adalah bukan agama syiar, makanya tidak ada misionaris Yahudi.
Yang ada misionaris itu Kristen. Islam adalah agama syiar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, makanya ada dai, ya, penyeru, ada pendakwah. Orang Yahudi tidak ada agama syiar. Itu hanya untuk etnis Yahudi. Tetapi kenapa di sini Yesus menubuatkan bahwa ada orang Farisi? Anda akui atau tidak, si Paulus ini adalah orang Farisi, dan Yesus mengatakan, "Hai kamu orang munafik." Siapa yang dimaksud kamu orang munafik ini? Paulus. Dan siapa yang menyebarkan agama, mengarungi lautan dan menjelajahi daratan kecuali Paulus lah ya. Saya tunjukkan kepada Anda bahwa si Paulus adalah nubuatan, penggenapan dari nubuatan Yesus tentang nabi palsu. Nih, saya kasih tahu Anda ya. Kisah Para Rasul 27 ayat ke-14. Ternyata si Pauluslah yang berlayar di lautan. Kisah Para Rasul 27, si Pauluslah yang di lautan. Saya kasih tahu, tidak pernah ada nabi tidak pernah ada orang Farisi yang menyebarkan agama mengarungi lautan dan daratan kecuali Paulus. Ternyata Pauluslah yang berlayar ke Roma. Ya kan, tidak pernah ada nabi. Oke, saya tunjukkan lagi. Nih, caranya gini ya. Nih, caranya padang gurun. Lihat kayak Rudi. Ya. Yesus sudah menubuatkan tentang Paulus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Tidak pernah ada seorang nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun kecuali Paulus. Dan tidak ada pernah nabi palsu yang melihat Yesus di dalam bilik kecuali si Paulus. Layak tahu tidak? Ketika Paulus dipenjara selama 5,5 tahun atau 5 tahun setengah, Paulus banyak kemudian menulis surat-surat, yang mana surat-surat itu oleh Kristen dianggap firman Tuhan. Anda tahu tidak definisi firman Tuhan? Itu perkataan Tuhan. Si Paulus menyaksikan di balik bilik penjara, melihat Yesus berkata-kata kepada dia, mendapatkan wahyu kalau istilah kita mah. Dan si Paulus kata lain tadi bertemu dengan Yesus. Tidak pernah Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus secara langsung. Pengakuan si Paulus bertemu Yesus adalah pengakuan tanpa saksi, dan itu setelah kenaikan Yesus ke langit. Jadi yang dilihat itu bukan Yesus. Mungkin siapa? Anda tahu. Satu lagi, dua ayat terakhir. Kesaksian si Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah hoax. Itu kesaksian dia sendiri, makanya bertolak belakang Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Ya. Ini 2 ayat aja nih, terakhir nih. Lihat di sini ya. Ini si Paulus sendiri mengatakan, baiklah aku sendiri tidak, lihat 2 Korintus 12 ayat 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan. Tahu tidak? Kenapa di sini ada kamu katakan, terus ada strip panjang di sini, ada strip panjang. Ini ayat tambahan dari bapak-bapak gereja, karena di dalam bahasa Yunaninya tidak ada diksi kamu katakan. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Esto dehego hau katebaresa yumas aliuparhon panorgos doloh yumas elabon. Artinya apa? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dengan kelitikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Makanya kesaksian Paulus bertemu Yesus itu adalah bagian dari kelitikan dan tipu daya. Karena si Paulus suka berdusta di dalam Di dalam Roma. Dalam Roma 3 ayat ke-7 dia berdusta Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, yang melegitimasi kedustaan di dalam ajaran Kristen adalah Paulus. Jadi kalau dia untuk kebenaran Tuhan, maka nggak apa-apa. Dan kalau kata kita lihat nih. Terakhir. Kita lihat setelah ini ngomong apa saja terserah. Ternyata di dalam Kristen, ya, Allahnya Kristen ini mendatangkan kesesatan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tetapi orang Kristen mengatakan Allah Islam menyesatkan. Padahal yang menyesatkan itu adalah Tuhannya Kristen ini. Dan itulah sebabnya 2 Tesalonika 2 ayat ke-11. Ya, ini saya belum bertanya ya, lupa saya dengan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, siapakah nabi palsu yang mendatangi yang mendatangi murid-murid Yesus di abad pertama kalau bukan Paulus? Jawab. Silakan. Oke, Nanda. Ya, silakan. Sudah kau bilang silakan diam. Saya mohon kau diam, jangan nanti gelisah. Karena aku tadi diam, tidak ada gelisah, tidak ada bersuara. Saya harap kau juga jangan cengengesan, jangan bersuara-suara karena mengganggu konsentrasiku. Suara-suara gitu jangan dibuat, Nandar. Karena aku tidak terbiasa, karena lagi konsentrasi. Sekali lagi saya disclaimer, ini hanya sebuah diskusi. Mohon Pak Polisi atau siapa saja, baik dari ormas atau jangan laporkan saya kepada polisi, karena saya hanya mengimbangi ucapan Sinandar. Oke.
Kamu tadi ada saya ingat mengatakan kitab palsu segala macam. Kamu tahu nggak bahwa Al-Quran itu juga ada dua, versi Kairo dengan versi Sanaa atau apa namanya ini, negara Yaman. Perbandingan ayatnya ada 51 perbedaan. Yang di Yaman itu 63 surah, yang Kairo 1114. Menurutmu ditambah kemana 51 ini, siapa yang menambahi? Kitab sucimu kalau mau kayak membalas kau, Nandar, apakah aku harus mengatakan kitab sucimu palsu? Karena Zaid bin Sabit peninggalannya nggak ada. Hanya bermodal yang di Birmingham 4 lembar itu. Terus kau mengatakan kitab sucimu asli. Hei, baca surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Al-Quran itu ditulis dengan kedua tangan, kecuali 6 tangan. Baru boleh. Jangan kau bohong, Nandar, mengata-ngatai kitab suci orang palsu. Ditambahi, kitab suci Al-Quran tertua itu peninggalan di Yaman. 63 surah, 51 surah lagi siapa yang nambahi? Jatuh dari langit, 51 surah. Kau baca sejarah Al-Quran yang dituliskan itu dikumpulkan ahli, bukan Zaid bin Sabit. 1924 itu dikumpulkan para ahli di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi Al-Quran itu cetakannya bukan dari Arab. Mimpi kau, Nandar. Kalau orang-orang lakon bisa kau luaki, kalau aku nggak bisa, Nandar. Sekarang kau mengenai tadi yang ku bilang itu Abdul Allah ibnu Abu Bakar bin Muhammad. Kau bilang itu karang Saifuddin Ibrahim. Aduh, Nandar. Kau lihat ini ku bacakan bukunya ya. Alfred Guillaume and Muhammad Ibnu Ishaq 2022-1955. The Life of Muhammad. A translation of Ishaq Sirat Rasulullah with introduction and notes. Karachi and New York, Oxford University Press, page 18. Kau sanksikan lagi itu, Nandar. Kalau kau bilang, wah itu tahun 2000, kau juga membuka kitab 1924. Banyak kali gaya kau, Nandar. Yang kau baca itu 1924. Bukan itu karangan tulisan Zaid bin Sabit. Tulisan Zaid bin Sabit itu tidak ada lagi, Nandar. Jadi jangan kalian mengatakan Al-Quran kalian benar dari Tuhan, tidak diubah-ubah, tidak diedit-edit. Ayat yang kau baca itu, Nandar, bahwa Allah menjaga keaslian Al-Quran ketika itu diucapkan kepada Nabi Muhammad. Apakah Al-Quran sudah berupa buku? Kan belum. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Betul, itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diedit, tidak bisa diganggu-gugat, Nandar. Tapi yang berupa buku, bukan itu yang dimaksud. Karena ketika itu difirmankan, belum ada Al-Quran berupa buku, Nandar. Mimpi kau tidak tahu malu. Kelebihan kalian tidak tahu malu. Al-Quran tertua 63 surah. Bukan 114, 51 lagi dari mana? Kau jelaskan dulu itu. Tapi kita tidak membahas itu ya, jangan melebar. Oke, Nandar. Kemudian kau mengatakan, oh banyak kali nih, tunggu ya. Tadi tidak ada kau jawab, Nandar. Surah 61 ayat 6. Di mana di situ tertulis bahwa yang dimaksud berasal dari Arab. Kalau ada kek ini kek, dua-duanya kek. Aku orang bicara tidak tedeng aling, Nandar. Itu juga sudah pernah aku bilangkan sama si almarhum Moko Ginta. Sampai detik ini dia berutang sama saya ayat di Injil Isa ayat berapa itu terucap. Jangankan kau udah aku bilang. Allah aja tidak ada memberitahukannya, Nandar. Kau tahu Injil Isa itu apa, Nandar? Bukan Matius, Markus, Lukas. Jadi kau keliru kalau mengambil nubuatan dari Injil Matius, Markus, Lukas. Keliru, Nandar. Kalau kau baca literasi Islam, Injil Isa itu hanya ditulis Waraka bin Nawfal. Kau baca hadis Sahih Bukhari 3, ditulis dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Kemudian ditulis lagi dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Itulah Injil yang diakui oleh Allah SWT. Matius, Markus, Lukas bukan Injil Isa. Jangan kau ambil. Nanti kau ambil lagi nanti nubuatan Muhammad dari kitab Weda. Kan jadi lucu, Nandar. Mau ya tahu diri. Hut satu itu harus kau pegang teguh. Kehebatan orang Kristen cukup satu kitab ini menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau kalian untuk menjaga Al-Quran ini muncul ratusan buku, mulai dari hadis, istimewa ulama, karya-karya profesor, doktor, hantu belau, semua ada. Kami nggak perlu, Nandar, cuma satu kitab ini aja. Terus kau bilang ini palsu. Kalau menurut saya, kitab yang asli itu ya ini.
Bisa dia menjawab seluruh pertanyaan kalian. Lah kalian ditanya apa lari ke Bible. Ku tanya nubuatan Nabi Isa sampai hari ini tidak bisa kau jawab. Terus kau mengambil Injil Matius, Markus, Lukas yang kau bilang dari dipalsukan. Bisa-bisa aja kau ngambil yang palsu untuk menyatakan nabimu. Nandar, lihat dari buahnya. Kalau kau ambil dari palsu, maka nabimu adalah nabi palsu. Terima kasih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar baik. Kita diberikan waktu untuk mendengarkan dan memikirkan pendapat-pendapat argumentasi daripada Ustadz ini. Pertama saya mau katakan, kasihan sekali. Kasihan. Dia hanya modal ngerocos, belajar Ibrani Yunani, tapi dia tidak melihat secara keseluruhan. Maka benarlah, kalau memang Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati seorang, dia tidak mungkin mengerti Alkitab secara menyeluruh dan apa makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Teman-teman, kalau kita mendengar apa yang disampaikan itu, bahkan literaturnya, itu literatur yang sangat dibanggakan oleh Ustadz almarhum Moko Ginta. Ya, Kristen yang dikutip-kutip, bahkan juga Sanihum Munir kalau tidak salah, itu literatur yang mereka bangga-banggakan lalu ditonjolkan. Namanya Karen Armstrong. Ya, itu penulis yang mereka bangga-banggakan karena nyata-nyata di dalam buku itu menuliskan yang berbeda gitu ya. Jadi ada dituliskan, tetapi kita harus ngerti Karen Armstrong ini siapa? Kenapa kok banyak polemikus atau ustadz yang pakai buku ini sebagai literatur mereka? Itu sangat-sangat mereka banggakan. Apakah makna buku ini bagus? Tidak sama sekali gitu ya. Tidak ada gunanya gitu. Mereka hanya memakai itu, lalu mereka, oh ini yang paling bagus begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita melihat dan mendengar apa yang disampaikannya itu, tuduhan-tuduhannya itu sangat luar biasa, membabi buta teman-teman. Ya itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ustadz ini bicara soal Alkitab palsu, Paulus palsu, dan lain sebagainya, maka ini menjadi tamparan yang paling memalukan terhadap dia. Kenapa saya katakan tamparan memalukan? Mereka ini sangat-sangat gemar menyatakan dan berhalusinasi bahwa Nabi mereka dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kidung Agung dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama mereka begitu jago mulutnya untuk berkata Alkitab palsu. Dengan kata lain, ketika mereka berbicara bahwa Alkitab palsu, maka nabinya mereka dinubuatkan dalam Alkitab palsu sesuai dengan cara berpikir mereka yang sangat begitu dangkal. Mereka mengais-ngais nabi mereka di Alkitab yang mereka tuduh palsu. Jadi teman-teman, logika apa atau pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari ustadz-ustadz model begini? Ini salah satu ustadz dari semua ustadz yang sering tampil mengejek-ejek kekristenan, membahas tentang Kristenan, bahkan mengais-ngais bahwa ada nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Bagaimana Anda berkata begini? Oh, makanan ini nggak enak tapi dimakan terus-menerus begitu ya. Makanan ini kotor tapi dimakan terus-menerus begitu ya. Itulah model-model ustadz yang tidak punya otak begitu. Mereka hanya kepengen dapat duit dari konten-konten mereka yang membahas kekristenan, yang membahas tentang Alkitab. Mereka berkata, oh Nabi Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi di saat yang sama mereka berkata, Alkitab palsu, gitu. Paulus palsu. Bagaimana kalau hal yang sama kita katakan terhadap para polemikus ini, terhadap Quran dan juga nabinya? Apa yang terjadi? Mungkin dilaporkan ke polisi teman-teman. Maka tidak salah kalau apologetik ini memberikan warning terlebih dahulu untuk seluruh umat Islam dan juga untuk ormas, jangan laporkan saya ke polisi, kata dia. Karena apa? Ada orang-orang yang cemen dan ilmunya pendek tapi bebas menghina. Di saat yang sama ketika dibalas dengan membahas, mereka tidak siap, mereka cengeng begitu. Itulah yang terjadi dan sulit untuk dibahas, untuk dipahami. Mereka itu seperti anak-anak. Mereka membahas Alkitab orang lain, menuduh palsu. Mereka berkata itu dakwah. Tapi ketika kita bahas balik, mereka justru menuduh penistahan. Maka wajar bahwa apologetik ini memberikan warning terlebih dahulu. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya hanya ingin menandingi perkataan daripada Ustadz Nandar, lalu dia bongkar tentang apa yang terjadi dengan Quran yang beberapa versi, dan yang datang ke Indonesia itu terjemahan dari Kairo tahun 1924. Itu harus kalian pahami ya. Ada perbedaan-perbedaan. Kalau kamu bilang oh semua menghafal gitu ya, menghafal, jutaan orang menghafal, oke lah gitu ya, oke. Tapi yang tidak bisa kamu tolak adalah terjemahan yang datang ke Indonesia. Itu terjemahan dari Kairo tahun 1924. Itu terbukti. Oke teman-teman, banyak dibuktikan. Tapi ingat,
Kalau memang Anda tidak suka dibahas, tidak suka disentil, jangan menyentil orang, ya. Bahas aja Alkitab suci kalian, agama kalian, jangan bahas Alkitab kami. Lakum dinukum waliyadin, seperti perkataan kalian. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang kalian membahas kalian, izinkan kami bahas kalian supaya fair, kan itu. Ya, jangan kemanasan. Semoga banyak orang yang cerdas, karena kecerdasan milik orang-orang yang suka mencari literatur yang bertanggung jawab, bukan mencari literatur seperti Karen Armstrong yang disukai, yang disenangi oleh para polemikus dan juga para bidat dan juga para ustadz yang gemar menggunakan literatur seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.